Tentara Ukraina kurang amunisi, muncul wacana kudeta Zelensky. Media Ukraina melaporkan situasi bencana angkatan bersenjata di Ukraina di Donbas. Tentara mengeluh tentang kurangnya amunisi, kerugian besar dan daya tembak superior tentara Rusia. Dengan latar belakang ini, persatuan elit politik negara itu runtuh. Lalu bagaimana Vladimir Zelensky berusaha mempertahankan kekuasaan? Semua berawal saat Deputi Rada Verkhovna mengeluarkan mosi tidak percaya pada Komisaris Hak Asasi Manusia Lyudmila Denisova. Sebanyak 234 dari 450 deputi memilih pemecatannya. Aktivis hak asasi manusia itu dituduh membuat pernyataan tidak benar serta menghabiskan terlalu banyak waktu di luar negeri. Dia dituding tidak berpartisipasi dalam mengatur pertukaran tahanan dan mengkoordinasikan pekerjaan koridor kemanusiaan. Denisova bermaksud untuk mengajukan banding di pengadilan karena lembaga ombudsman itu sendiri harus independen dari pemerintah. Dia bersikeras bahwa dia hanya mengikuti pemerintah dari kantor presiden. Sekarang kebijakan telah berubah dan mereka ingin menyingkirkannya. Pernyataan komisaris hak asasi manusia membuat ngeri bahkan penonton Ukraina, belum lagi masyarakat internasional. Denisova dengan antusias menggambarkan bagaimana tentara Rusia memperkosa anak-anak dan orang tua, pria dan wanita. Dia tidak memberikan bukti, tetapi media yang terbawa oleh perang informasi secara aktif mengutipnya. Namun, semakin banyak pernyataan muncul. Pada akhirnya, para wartawan menulis surat terbuka kepada ombudsman, meminta mereka untuk hati-hati memeriksa informasi dan melaporkan hasil investigasi. Pada saat yang sama, psikolog Ukraina Elena Pundra menyarankan agar Denisova menceritakan kembali fantasinya yang sakit. Akibatnya, imajinasi ombudsman menjadi cukup liar, sehingga Verkhovna Rada harus mengakui penyebaran palsu di tingkat negara bagian. Pemerintah lantas meminta maaf, tentu saja tidak akan mengikuti, tetapi setidaknya tuduhan mengerikan akan berkurang. Menurut Zelensky, kerugian harian dari 60 hingga 100 tewas, sekitar 500 terluka. Ada semakin banyak publikasi di media Ukraina dan Barat tentang keluhan tentara, seperti tidak cukup amunisi dan senjata modern, tidak ada dukungan tembakan. Poroshenko adalah satu-satunya pemimpin oposisi dengan pengalaman dan koneksi yang cukup untuk bersaing dengan presiden petahana. Selain itu, Zelensky dengan benar khawatir bahwa kurator Barat mungkin menganggapnya tidak cukup kompeten untuk melanjutkan permusuhan terhadap Rusia. Akankah ada kudeta militer di Ukraina? Tekanan operasi militer khusus yang digelar Rusia tampaknya telah menimbulkan perpecahan persatuan faksi politik Ukraina yang dipaksakan pasca kudeta terhadap Presiden Viktor Yanukovych yang dipandang pro-Rusia melalui revolusi warna pada tahun 2014. Perselisihan tajam di antara mereka sendiri semakin terkuak, terutama dengan pihak militer. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Jenderal Valery Zaluzhnyi, telah bersikap berbeda dengan Presiden Zelensky. Dari hari ke hari, di mana sang jenderal telah menyerukan agar pasukannya mundur dan menyelamatkan hidup mereka yang bertentangan dengan pemerintah Zelensky, agar bertahan sampai titik darah penghabisan. Seperti diketahui, Zaluzhnyi telah menyerukan penarikan tentara Ukraina yang hampir terkepung di Severodonetsk dan Lysychansk, sementara Zelensky menolaknya. Popularitas Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhnyi semakin meningkat dari hari ke hari. Menurut pakar konflik Yevgeny Mikhailov dalam siaran saluran TV 360 mengatakan bahwa kesalahan Zelensky dapat menyebabkan kudeta militer di Ukraina. Sejauh ini, posisi Zelensky hanya didukung oleh mereka yang mengikuti operasi militer melalui internet. Sementara orang waras termasuk banyak orang Ukraina biasa akan memihak Zaluzhnyi karena semua orang mengerti bahwa tentara adalah sumber daya yang tak ada habisnya. Di tengah faksionalisme yang semakin tajam, Presiden Zelensky telah menggunakan kekuasaannya di bawah darurat militer untuk melarang partai politik yang tidak patuh. Hal ini mendorong Ukraina menjadi negara gagal ketika berbagai kelompok kepentingan dalam oligarki yang berkuasa semuanya menjarah negara sebelum runtuh. Mereka sekarang bahkan siap menjarah dan menanggung resiko menanti puluhan miliar yang dijanjikan oleh Barat, meski harus mengorbankan rakyat Ukraina menuju kematian. Akankah ada kudeta militer di Ukraina? Tekanan operasi militer khusus yang digelar Rusia tampaknya telah menimbulkan perpecahan persatuan faksi politik Ukraina yang dipaksakan pasca kudeta terhadap Presiden Viktor Yanukovych yang dipandang pro-Rusia melalui revolusi warna pada tahun 2014.
Perselisihan tajam di antara mereka sendiri semakin terkuak, terutama dengan pihak militer. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Jenderal Valery Zaluzhnyi, telah bersikap berbeda dengan Presiden Zelensky dari hari ke hari, di mana sang jenderal telah menyerukan agar pasukannya mundur dan menyelamatkan hidup mereka yang bertentangan dengan pemerintah Zelensky agar bertahan sampai titik darah penghabisan. Seperti diketahui, Zaluzhnyi telah menyerukan penarikan tentara Ukraina yang hampir terkepung di Severodonetsk dan Lysychansk, sementara Zelensky menolaknya. Popularitas Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhnyi semakin meningkat dari hari ke hari. Menurut pakar konflik Yevgeny Mikhailov dalam siaran saluran TV 360 mengatakan bahwa kesalahan Zelensky dapat menyebabkan kudeta militer di Ukraina. Sejauh ini, posisi Zelensky hanya didukung oleh mereka yang mengikuti operasi militer melalui internet. Sementara orang waras termasuk banyak orang Ukraina biasa akan memihak Zaluzhnyi karena semua orang mengerti bahwa tentara bukanlah sumber daya yang tak ada habisnya. Di tengah faksionalisme yang semakin tajam, Presiden Zelensky telah menggunakan kekuasaannya di bawah darurat militer untuk melarang partai politik yang tidak patuh. Hal ini mendorong Ukraina menjadi negara gagal ketika berbagai kelompok kepentingan dalam oligarki yang berkuasa semuanya menjarah negara sebelum runtuh. Mereka sekarang bahkan siap menjarah dan menanggung resiko menanti puluhan miliar yang dijanjikan oleh Barat, meski harus mengorbankan rakyat Ukraina menuju kematian.